Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya, semoga berbahagia bersama dengan keluarga. Salam dari kami beserta tim yang ada di Surabaya. Perkenankanlah juga kami untuk sowan ke hadapan panjenengan semua dalam rangka mencari pencerahan dan mencerdaskan wawasan kita bersama dalam hal sejarah dan pernasaban yang berhubungan dengan kemuliaan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita mudah dibohongi, dikibuli, diklaim-klaimi, ya, disiasati oleh mereka-mereka yang mengaku sebagai darah suci Nabi. Ya, kalau kita masih percaya atas penipuan mereka, maka kita termasuk orang yang tidak berilmi. Oleh sebab itu, mencari ilmu itu wajib guna untuk memantapkan, ya, pemahaman kita semua agar tidak was-was, syubhah, tidak yakin, ya, masih ragu, akhirnya min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, akhirnya banyak manusia-manusia yang mendoktrin kita agar tetap percaya kepada para pendusta, yang akhirnya merugikan kita, keluarga kita, jamaah, santri, murid, kawan-kawan kita semua. Ini yang sangat berbahaya dan harus kita hindarkan bersama. Para pemirsa dan pendengar sekalian, doa dari kami kepada panjenengan semoga senantiasa merasakan bahagia, kualitas surga dunia sampai di akhiratnya nanti. Mulai saat ini sudah merasakan kedamaian, ketenangan, kesenangan, mendapatkan kelimpahan, kesejahteraan, keberhasilan, kesuksesan, dikasih karunia oleh Allah kesehatan, panjang umur, dikasih karunia oleh Allah dzurriyyah, keturunan yang salih salihah, dzurriyyatan yang thayyibah, rezeki yang melimpah berkah untuk bekal ibadah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Khusus salam kami buat tuan guru kami semuanya, khususnya yang ada di Tangerang, keluarga besar dari Kesultanan Demak Bintoro, Jawa Tengah, Romo Kiai dan Bunda yang selalu mengoreksi dan menasihati saya. Siapapun juga yang menulis di komentar pada setiap live ataupun rekaman, terima kasih atas segala nasihatnya, atas segala pitutur luhurnya. Semoga kita bisa menjalankan kebaikan itu bersama-sama. Saudara-saudariku semuanya, tadi ada berita wafatnya almarhum mantan wakil presiden kita yang ke-9, yakni Romo Kiai Hamzah Has. Semoga
dosa kesalahannya, kekhilafannya diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan amal baik ibadahnya, perjuangannya, pengabdiannya dijadikan oleh Allah menjadi amal salih yang dapat almarhum nikmati di alam barzah nanti sampai alam kebangkitan nanti di akhirat. Khalidina fi abada, mendapatkan nikmah raudhah min riyadil jannah ila yaumil qiyamah. Kita akan membahas tentang perbedaan yang jika perbedaan itu diresapi bersama, maka akan menumbuh suburkan rasa rahmah. Yakni perbedaan saya dengan beliau Romo Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang makna fahimtunya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Alwi bin Ali Sahibud Darok bin Alwi Al-Guyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam, yang selalu kita dengar, kita lihat, dan kita pahami bersama bahwa menurut beliau Romo Kiai Haji Imaduddin Usman tidak ditemukannya ketersambungan nasabnya para Habib Duriyahnya Alwi bin Ubaidillah itu selama 550 tahun sejak wafatnya tokoh pertama, ayahnya Ubaidillah yang bernama Imam Ahmad Al-Abah, yang wafat tahun 345 Hijriah. Ditarik ke belakang mundur sampai wafatnya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakaf, ya. Karena keturunan As-Sakron aslinya, cuma keturunannya dari Abdurrahman As-Segaf. 895 itu ketemunya 550 tahun. Artinya tidak ada cerita baik dari kalangan nasabah eksternal mereka ataupun dari internal mereka sendiri. Baru di tahun-tahun itu, di abad 9 akhir itu, dari Ubaid bin Isa bin Alwi menjadi Ubaid bin Ahmad bin Isa, menjadi Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, lalu menjadi Abdullah bin Ahmad bin Isa. Saya ulangi lagi, mohon maaf, ini kan kita termasuk kuliah malam. Kuliah malam tapi dengan penyampaian yang sangat sederhana supaya mudah difahami. Jadi nanti kami akan menyampaikan manuskrip yang ruwet dan bulat dengan cara yang mudah. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jangan dibolak-balik. Kalau bisa dipersulit, kenapa bisa dipermudah? Itu rumus yang balik. 895 Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf itu terhitung memang 550 tahun. Dan sesuai dengan Al-Burqah Al-Mustiqoh yang sudah diteliti oleh beliau Romo Kiai Haji Imaduddin Usman itu sudah tepat. Maaf nih, tuker mic-nya. Ada yang protes, krok. Namun setelah kami teliti, ya, berdasarkan manuskrip yang lebih objektif dari kitab Tuhfatut Thalib bi Ma'rifati Man Yantasibu ila Abdillah wa Abi Thalib yang dari eksternal Ba'alawi. Kalau Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron kan internal. Itu menunjukkan bahwa kesunyian data itu, bahkan kesimpang siurannya, silsilah nasabnya, leluhurnya Ba'alawi itu masih belum bisa dipastikan sampai tahun 996 Hijriah.
Yang sering saya sampaikan 996, karena di dalam Tabaqatun Nasabin itu Sayyid Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Husaini As-Samarqandi itu masih hidup 995. Jadi saya ambil tengahnya, yakni 650 tahun baru dicatat adanya Alwi yang menjadi anaknya Abdullah, masih belum Ubaidillah. Masih menjadi anaknya Abdullah. Kalau di dalam kitab As-Suluk nggak ada keterangan Alwi itu anaknya Abdullah atau Ubaidillah. Bahkan di dalam keterangan kitab yang dikarang oleh Abdul Latif As-Sirji Az-Zabidi, Tabaqatul Khawas, begitu juga dalam Ibnu Samurah nggak ada jelas. Tetapi oleh Sayyid Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Husaini As-Samarqandi dicantumkan di situ. Ini namanya kurang adanya verifikasi terhadap data-data yang lama, kitab-kitab nasab dan sejarah terdahulunya. Nanti kita akan buktikan bersama. Karena ini live, jadi saya tampilkannya ya langsung saya tunjukkan aja. Kitab Tuhfatut Thalib ini diakui oleh semua pakar nasab dunia. Abad ke-10 Hijriah. Yakni 650 tahun sejak wafatnya Imam Ahmad Al-Abbah sampai 995 Hijriah. Sunni senyap, tidak ada sejarah dan nasabah yang mencatat tentang adanya Alwi yang menjadi putranya Ubaidillah. Baru di dalam kitab Tuhfah ini mencatatnya. Tapi pencatatannya pun kacau. Kacau. Kok bisa saya mengatakan kacau? Karena saya melihat dua versi manuskripnya. Sebenarnya ada manuskrip yang tersimpan di Tarim, tapi saya kurang percaya. Karena apa? Ketika manuskrip itu tersimpan di maktabah yang ada di Tarim sana, itu kemungkinan bisa mengalami interpolasi. Nanti disalin ulang, tapi ditambahi sesuai dengan keinginan. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad. Sama seperti Habib Salim bin Jindan. Sama. Sama seperti yang dilakukan oleh Dik Rumel Abbas. Lawang manuskrip lama kok dibatalkan dengan manuskrip salinan terbaru itu bagaimana? Ya nggak bisa. Harusnya kitab-kitab baru itu mengikuti manuskrip atau salinan yang lebih tua di atasnya. Jangan dibalik. Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad kan malah dibalik. Nggak sesuai. Oh, berarti harus salah itu. Al-Majdi itu salah. Ad-Dalal Al-Majdi itu keliru. Yang benar itu Al-Alal. Malikhulia itu namanya. Halusinasi. Terkena penyakit bukan Tuhan itu namanya. Ngawuran namanya itu. Nah, di dalam Tuhfatut Thalib, kitab yang dicetak, dikarang oleh Syarif Anas Al-Kutubi Al-Hasani dari Madinah ini sebenarnya baru, kitabnya baru, yakni tahun 1998 Masehi atau Hijriah yang tahun 1418, abad 15 Hijriah. Dicetak di Saudi Arabia, di Madinah Al-Munawwarah. Tapi ternyata setelah kami teliti, isinya pun banyak yang kacau. Karena ada kemungkinan pertemanan antara mu'alif, ya, bukan mu'alif pertama, tapi mu'alif pentahqiq kitab Tuhfatut Thalib yang bernama Syarif Anas Ya'qub Al-Kutubi Al-Hasani ini, atau yang bernama dengan Abul Hasan, yang berteman dengan kalangan Ba'alawi. Sama seperti yang dilakukan oleh Syekh Ali Jum'ah ketika berteman mesra dengan Habib Umar bin Hafid. Itu pasti ketularan, gitu loh. Pasti ketularan. Jadi saya itu sangat menjauhi untuk berteman dengan mereka. Nanti kena tular virusnya. Ini saya hindarkan, gitu. Beliau mengatakan sendiri ketika
menulis di mukadimah pendahuluan kitabnya Tuhfatul Thalib ini, ya. Aqulu wa kana ta'lifu li hadzal kitab sanah arba'in wa tis'ina wa tis'imi'atin. Kitab Tuhfatul Thalib itu dikarang oleh muallifnya, yakni Muhammad As-Samarqandi itu 2 tahun sebelum beliau meninggal dunia, yakni tahun 994 Hijriah. 992 tahun sebelum meninggal dunia. Wa dzakara sahibul alam annahu tujadu nuskhatun minal makhtutat wa la'alla takunu hiya al-asl. Jadi beliau merasa yakin ada informasi bahwa naskah asli manuskrip kitab Tuhfah ini itu ditemukan di Maktabah Al-Husaini di Tarim. Jumlahnya hanya 77 lembar. Nah, padahal tidak, saya menemukan manuskrip ini bahkan justru jauh letaknya, lebih objektif daripada yang ada di Yaman sana, yakni di Jerman atau Almania. Jerman, Deutsch atau Deutsch, Jerman. Dan ada yang di Almania, namanya ada yang di Berlinnya, ibu kotanya. Jadi 2 versi. Dan yang di Berlin ini hampir sama seperti yang ada di Paris, Perancis. Kenapa kok dibawa jauh ke sana? Karena memang Jerman itu tempat peradaban, mengambil ilmu-ilmu pengetahuan, naskah-naskah tulisan dari negara-negara maju yang hanya berdasarkan teori saja. Akhirnya dikembangkannya itu di sana. B.J. Habibie itu sekolahnya di mana kuliahnya? Ya di Jerman sana. Mobil VW kodok ya, kombi itu berasal dari mana? Dari sana. Termasuk Audi gitu ya. Mobil Audi itu. Terus selain VW itu banyak sekali. Jerman, pusat peradaban. Sama seperti ketika Geger Spehi, 4 hari 4 malam diangkut besar-besaran oleh Thomas Stamford Raffles. Penjarahan besar-besaran, termasuk ya pusaka, pustaka, ya manuskrip-manuskrip kuno, ya dibawa semua oleh Inggris. Kita kehilangan jejaknya. Jadi nanti kita akan cocokkan. Beliau sendiri pentahqiq atau penyalin kitab Tuhfah ini mengatakan ditemukan naskah yang asli, padahal saya tidak menemukannya. Mohon maaf, saya masih mencarinya, katanya asli. Wa kuntu mutawakkilan 'alallahi ba'da badril wus'ah wa taqah bi tashihil kitab wa murajaatihi wa tahqiqihi. Ya, beliau mempelajarinya, tapi ada yang mengatakan tidak hanya yang tersimpan di Maktabah Husaini di Tarim saja, tapi beliau juga mengambil referensi dari yang tersimpan di perpustakaan wakaf di Madinah Al-Munawwarah yang disimpan di Majmu'ah Sada Ali As-Sofi. Nah, beliau mungkin tidak melihat versi yang kami miliki, manuskripnya, kitab Tuhfah ini. Akhirnya nanti akan ada ketidaksamaan isi. Ini yang menjadi barometer kami untuk menentukan bahwa kemungkinan besar sunyi senyap terputusnya nasab para Habib Alawi itu tidak hanya 650 tahun, bisa lebih lagi, sampai 700 tahun. Tidak ada cerita datanya. Karena ketika kami teliti di dalam kitab Tuhfah ini, sampai manuskrip-manuskripnya, isinya juga rujukannya ke Tarikh Al-Janadi, ke Ibnu Samurah, ke kitab Talkhisnya Al-Iwaji, padahal kitab Talkhis Al-Iwaji itu lenyap, musnah, tidak bisa ditemukan lagi. Dan kitab Tuhfatuz Zamannya Husain bin Abdurrahman Al-Ahdad. Padahal ketika kita lacak kitab-kitab itu tidak ditemukan nama Alwi yang menjadi anaknya Abdullah. As-Suluk juga nggak ada, jelas nggak ada. Tabaqatul Khawas juga nggak ada. Nah, inilah yang perlu kita pahami bersama. Kita akan buka halaman mulai 76. Pertama kali Sayyid Muhammad As-Samarqandi Al-Husaini Al-Madani ini menulis tidak
mengisbat, hanya menulis saja berdasarkan catatan santri, catatan pinggir orek-orekan santri itu loh. Beliau sendiri menyampaikan, kultu, saya berkata, ro'aitu fi ba'di ta'alik ma suratuhu, saya melihat pada sebagian catatan-catatan para santri, yang inilah bunyinya, ma suratuhu, qala al-muhaqqiqu nabi hadal fan min ahlil Yaman wa Hadramaut kal Imam Ibnu Samurah. Itu disebutkan Ibnu Samurah, padahal di dalam Tabaqat Fuqaha Yaman tidak menyebutkan. Ini namanya klaim-klaim sebiak saja. Nanti orang akan berasumsi, para pendukung Ba'alawi itu, Ibnu Samurah kitabnya tidak hanya Tabaqat Fuqaha Yaman saja. Ya mana? Mana buktinya? Temukan. Mana buktinya? Nggak ada. Nanti ada klaim-klaim lagi, ada 10.000 lembar kitab karya Syekh Syaraf Al-Ubaidili, kemungkinan. Ya, asumsi saja, mana buktinya? Nggak ada. Ya, wal Imam Al-Janadi. Disebutkan lagi, padahal di dalam As-Suluk tidak ada. Yang ada di As-Suluk itu hanya Jadid. Jadid pun itu melompat tanpa Abdullah, tanpa Ubaidillah. Tapi Jadid bin Ahmad ala manuskrip Paris, Prancis. Jadi saya lebih objektif memilih manuskrip-manuskrip yang ada di Eropa saja. Karena nggak ada kepentingan. Nggak ada kepentingan apa-apa. Wal Imam Al-Futuhi Shahib kitab Talkhis juga nggak ditemukan. Wal Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal, wal Imam Abil Hub Al-Bar'i, wal Imam Fadl bin Muhammad Al-Bar'i, wal Imam Muhammad Abi Bakar bin Abad Syami, wa Syekh Fadlullah bin Abdullah As-Syajari, wal Imam Abdurrahman bin Hisan. Terus selalu ya nyantum-nyantum kayak gitu. Kalau di Indonesia ini selalu ada meme-meme tulisan, lawang sekelas Syekhuna Khalil saja mengakui Ba'alawi. Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari mengakui Ba'alawi. Wai Wahab Hasbullah mengakui Ba'alawi. Kok ini ada kiai-kiai santri-santri muda yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba membatalkan? Nah, pasti gitu. Selalu seperti itu. Sama seperti kita nasab masa lalu. Tulisannya begini. Khoroja As-Sayyid Syarif Ahmad bin Isa wa ma'ahu waladuhu Abdullah, bukan Ubaidillah, bukan Ubaid. Fi jam'in minal aulad wal qorobat wal ashab wal khuddam minal Basrah wal Iraq ila Hadramaut. Padahal sekarang ya Basrah dan Irak itu ya sama, satu negara. Kalau sekarang ya, mungkin minal Basrah wal Iraq wal Baghdad misalkan wal Najaf dan lain-lain itu bisa. Ila Hadramaut wastaqor romaskana dzurriyyatihi, dan menempati, ya saya terjemah aja. Syahid Syarif Ahmad bin Isa, nggak ada Al-Muhajir, nggak ada. Ahmad bin Isa Al-Abah An-Nafat. Dan beserta dengan beliau, yakni anaknya yang bernama Abdullah, bersama dengan rombongan dari anak-anak dan kerabat-kerabat serta sahabat-sahabat dan para pembantu berangkat dari Basrah dan Irak ke Hadramaut. Tidak dikatakan muter, mulai dari Madinah ke Mekah dulu, tahun enggak disebutkan di sini. Wastaqor romaskana dzurriyyati, dan menempati tempat-tempat keturunannya, ya, dari Yaman bagian barat lalu ke Yaman tengah, ya, Hajrain, ya, terus Kusayisah, lalu terakhirnya di Tarim. Wastawala fihim bi Tarim bi Hadramaut, ya, lebih panjang itu duriyahnya bertempat di Tarim, Hadramaut, provinsinya. Ba'dat tanakuli fil buldan, setelah pindah-pindah, ya. Dari Sumal juga, Bor juga pindah-pindah. Watagorub anil auton, dan nyepi, ya, menempati desa-desa. Hikmatal malikil mannan, untuk mencari hikmah dari Allah yang maha raja, yang maha pemberi ampunan, anugerah ampunan. Nah, ini tidak sama hikmatal malikil mannan, ini tidak sama seperti yang ada di dalam manuskrip Almania. Nanti kita bahas lagi. Fa'aulada Abdullah Alawiyan, maka Abdullah ini melahirkan anak yang bernama Alwi. Lah, baru ini loh, seorang nasabah mencantumkan Alwi sebagai anaknya Abdullah, bukan Ubaidillah, bukan Ubaid. Alwi. Padahal di As-Suluk hanya Jadid saja, tidak ada keterangan bahwa Jadid itu saudaranya Alwi.
dan memiliki saudara lagi yang bernama Basri atau Ismail. Nggak ada. Wa alwi aulada Muhammadan, Alwi memiliki anak yang bernama Muhammad. Dan Muhammad memiliki anak yang bernama Alwi. Alwi memiliki anak yang bernama Ali Kholik Kisam. Coba kejujuran dari penrahkik kitab Tuhfatul Thalib ini saya buktikan di dalam naskah manuskrip aslinya. Apakah beliau jujur atau tidaknya? Kalau tidak jujur, berarti kitab ini tinggalkan saja. Enak. Nah, kita buka manuskrip asli dari ini. Ini kertas kunonya, aslinya kan ini ya. Ini. Warna loh ini ya. Warna. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kharaja as-Sayyid Syarif Ahmad bin Isa ma'ahu waladu Abdullah fi jam'in minal auladi, sama bahasanya. Wal qorobat wal ashab wal khuddam minal Basrah ilal Irak. Beda. Tadi minal Basrah ya, wal Irak ila Hadramaut. Ini ilal Irak. Minal Basrah ilal Irak. Dari Basrah ke Irak. Terus ke Hadramaut, wastaqarra maskana dzurriyyatihi wastaqala lahum bitarim Hadramaut ba'da tanaquli bil buldan, sama seperti versi cetakannya. Wa tagharrub anil autan hikmatan minal malikil mannan, sama. Yang manuskrip satunya. Sekarang yang manuskrip Berlin. Kita buktikan. Hikmatan, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatan minal malikid dayyan. Beda. Bukan manan. Ini membaca manuskrip ya. Nanti kalau ada yang maidu saya ya silakan baca sendiri. Dayyan, bukan manan. Hikmatan minal malikid dayyan. Tapi kalau dalam manuskrip yang Almania ini, hikmatan minal malikil manan, sama seperti yang versi cetakan. Hikmatan minal malikil manan. Beda bahasa, beda asma'ul husnanya. Terus berikutnya, intaha, selesai. Aulada Abdullah Alwi wali Alwi waladu Muhammad Sohib Mirbad. Nah ini nggak ada kejujuran di dalam kitab Tuhfatul Thalib versi cetakan. Saya sudah mencocokkan antara dua manuskrip ini, yakni tidak tercantumnya nama Ali Kholik Kisam. Begitu juga dihilangkannya 3 generasi. Tidak adanya Muhammad Al-Faqihil Muqaddam di dalam dua manuskrip ini. Tetapi di dalam versi cetakan ini ada tambahan wa amma Ali falahu al-faqihil muqaddam Muhammad. Kalau nggak percaya ini. Padahal di manuskripnya tidak ada. Nah, ini berarti mengada-ada. Nah, ini berarti dipertanyakan keabsahannya. Kalau ada apa-apa itu kembali ke naskah aslinya. Jadi anaknya Alwi itu bernama Muhammad Sohib Mirbad. Ini keliru. Dalam setiap sejarah mulai dari Al-Burqah Al-Musiqah, Al-Jauharus Syafaf, kitab Halu itu, Fathuhur Rahimir Rahman, karya Umar bin Abdurrahman, Sohibul Khamro, begitu juga dalam kitab Al-Ghuror, ya, Al-Masra, Syarhul Ainiyah, bahkan kitab eksternal mereka dari Syekh yang kemarin kita bahas itu, Al-Muhibbi, ya, Khulasatul Athar, ya. Abad 12 itu ternyata tidak sesuai dengan manuskrip aslinya Tuhfatul Thalib bima'rifati man yantasibu ila Abdillahi wa Abi Thalib. Karena Muhammad Sohib Mirbad itu anaknya Alwi. Alwi anaknya Abdullah. Padahal dalam sejarah tidak. Kehilangan 3 generasi. Coba saya ulangi ya. Muhammad yang namanya katanya, padahal tidak aslinya,
Muhammad Sohib Mirbad katanya, itu anaknya Ali Kholik Kisam. Ali Kholik Kisam ini anaknya Alwi. Alwi ini anaknya Muhammad. Muhammad ini anaknya Alwi Al-Awwal. Alwi ini anaknya Abdullah. 6 ya? 6. Kalau ini 3. Abdullah memiliki anak yang bernama Alwi. Alwi memiliki anak yang bernama Muhammad Sohib Mirbad. Berarti nggak pas, nggak sesuai. Wali Muhammad ibnu Alwi lahu arba'atu. Muhammad Sohib Mirbad dikatakan di sini memiliki 4 orang anak. Ahmad lahu akibun memiliki keturunan, Abdullah la akibalah tidak memiliki keturunan, dan Abdul Malik yang memiliki keturunan yang ada di India. Ini yang katanya disambungkan sampai Abdullah bin Abdul Malik Ahmad Khan, sampai ke Syarif Hidayatullah, sampai ke wali-wali sama itu. Ya, inilah kesimpang siuran, kacau balau. Ya. Wayan tasibuli aliwin ahlu hadromat al-qadinin biya wa biwadiya wahum sab'atu fukhud, ada 7 generasi. Ini nggak cocok. Dan di sini tidak disebutkan adanya nama Ali Kholik Kisam dan bahkan nama tokoh paling penting, yakni Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. 2 manuskrip ini tidak menyebutkan, tidak menuliskan. Tetapi kenapa di sini menuliskan? Ayo, kenapa? Ini bukan kitab Tuhfatul Thalib namanya. Nggak sesuai dengan naskah aslinya. Siapa yang salah? Apakah ada interpolasi, campur tangan? Kemungkinan. Kemungkinan. Nah, ini kan penting. Ini, fa'amma alawi falahu arba'atu aulatin Ahmad walau akibun wa Abdullah walau akibun lah. Wal akibalah Abdul Malik wa akibu fil Hindi India wa Abdurrahman walau akibun wa amma Ali falahu al-faqihil muqaddam. Ali Walidul Faqih, yang katanya tulisannya di silsilahnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu lahirnya 630. Padahal lahirnya tidak diketahui, tapi wafatnya aslinya 595. Tapi itu tidak asli semua, ngawur semua itu. Wes awuren gitu gampangnya. Padahal kakek yang ke Ali Kholik Kisamnya itu wafatnya 724 Hijriah. Muhammad Al-Faqihil Muqaddam lahirnya 574. Wafatnya 653 Hijriah, hampir bersamaan dengan wafatnya Abul Ghais bin Jamil 651 Hijriah. Mana yang benar? Nah, ini namanya silsilah nasab yang kacau balau. Tidak bisa dijadikan pegangan dan termasuk kriteria nasab-nasab palsu yang dipalsukan, dicantolkan, diklaim-klaimkan terhadap nasab yang diperkirakan asli di masanya bahkan sampai sekarang ini. Jadi perbedaan pemahaman saya dengan Romo Kiai Haji Imaduddin Usman di mana? Ya masalah tambah 1 abadnya itu saja. Tapi ketika beliau kami komunikasikan tentang ini, beliau juga ya memang benar sesuai dengan pakar nasab. Kitab nasab yang asli dari eksternal Pak Alawi memang 650 tahun, sunyi senyap, nggak ada namanya disebut. Alwi yang menjadi putranya Abdullah, bukan Ubaidullah lagi, Abdullah. Cuma yang pertama kali mempopulerkan nama Ubaid ya menjadi Ubaidullah, dicantolkan ke Abdullah, itu adalah Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sakof bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sohibud Darob bin Alwi Al-Guyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbad bin Ali Kholik Kisam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi. Ada Alwi lagi, Alwi 2 kali, Alwi As-Sani sama Alwi yang awal. Alwi yang awal ini bin Abdullah, bukan Ubaidullah, Abdullah. Menjadi Ubaidullah itu 550 tahun sunyi senyap sejak wafatnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat yang katanya wafat di Husayyisah di Syi'ib Bani Mukhaddam, 100 meter naik ya di atas bukit itu. 345 Hijriah.
sampai 895 Hijriah. Kalau saya berbeda, saya mantep 650, itu pun saya kurang yakin sebenarnya. Wah, yakinnya apa? Setelah kami teliti di dalam kitab Tuhfatut Thalib bi Ma'rifati man yantasibu ila Abdillah Abi Thalib ini tidak sesuai. Karena apa? Berdasarkan hanya sekedar catatan santri. Catatan santri itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ketika kami teliti melalui kitab-kitab karya Ibnu Inabah, ya, yang jelas tidak menyebutkan selain Muhammad Ad-Dal Hasan Ad-Dalal keturunannya Muhammad bin Ahmad. Lalu di situ disebutkan bahwa para pentahqiq, ya, para ahli sejarah Tobaqot yang berasal dari Hadramaut dan Yaman, diantaranya ada Ibnu Samurah. Ibnu Samurah nggak menyebutkan, Al-Janati nggak menyebutkan, Abdurrahman Al-Hadal itu juga tidak pas, tidak sesuai. Silsilah nasabnya masih berubah-ubah, ya, karena Bani Al-Ahdal sendiri itu juga mendapatkan silsilah nasabnya itu ya pada abad 9 akhir, hampir sama seperti nasabnya Bani Alawi yang katanya sepupu saudara itu. Sama-sama Syarif Husaini berdasarkan catatan As-Suluk. Dari Imam Al-Janadi mengatakan Syarif Husaini, baik Udaimi itu juga Syarif Husaini. Udaimi, Syarif Husaini, Al-Ahdal, Syarif Husaini, termasuk Ahmad bin Isa Ba'alawi, Syarif Husaini. Lalu mereka repot, bingung golek silsilah nasab ke atas. Bingung 2 kali nyambung, nyantol, nggak sesuai dengan kitab sejarah sebelumnya. Yang akhirnya, ya sampai sekarang ini, yang diyakini oleh Ba'alawi nyambungnya ke pertama Bani Jadid, lalu setelah itu pindah lagi mengadakan saudaranya Bani Jadid sendiri, yakni Alwi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Sekali lagi kami sampaikan bahwa kita itu percaya bahwa Imam Ahmad bin Isa Al-Abah An-Nafat, bukan Al-Muhajir, nggak pernah hijrah, kecuali disebutkan di An-Nafkah Al-Ambariyah dan di Tuhfah At-Thalib ini. Di dalam An-Nafkah Al-Ambariyah Al-Muntakil ila Hadramaut, di dalam kitab Tuhfatul Thalib ini mengatakan Khoroja As-Sayyid Syarif Ahmad bin Isa ma'ahu waladuhu Abdullah fi jam'in minal aulad wal qorobat wal ashab wal khudam minal basrah ilal Irak ila Hadramaut. Jadi beda redaksi tapi tujuannya hampir sama dan tidak diterangkan minal basrah ilal Madinah sampai sak tahun-tahunnya 317, lalu ilal Makkah, lalu ilal Hajrain, Husayyisah, Sumal, Bur, lalu Ali Kholik Hisam memulai kehidupan setelah di Bet Jubair 512 baru pindah ke Tarim. Ini Maskana Duryati Bitarim Hadramaut ini. Wastatola lahum Bitarim Hadramaut ba'da tanakuli fil buldan wat tagharubi anil auton hikmatan minal malikid dayyan. Menurut manuskrip ini, menurut Masnun minal malikil manan, sama seperti versi cetakannya. Mana yang benar? Mencela-mencele. Sejarah yang berubah-ubah, ya. Riwayah yang mutoribah, hadis yang mutorib, itu tidak bisa dipercaya. Karena nanti akan dibumbu-bumbui dengan sejarah baru yang berisi kepentingan-kepentingan. Ya sama seperti ini. Wong di dalam Tuhfah itu nggak mencantumkan nama Muhammad Shokib Mirbat, kok kenapa di dalam versi cetakannya kok ada Muhammad Shokib Mirbat? Padahal redaksi aslinya yang ada di manuskripnya ini tidak dicantumkan. Ini kan tidak boleh. Ini hanya tambahan saja. Kalau tak mau menambahi, harusnya di catatan kaki, footnote-nya saja. Kok ini menambahi langsung di matannya, gitu loh. Nah inilah ya, inilah sama seperti nanti kasusnya kitab Al-Aqdul Masi fi Ansabi Ali Baitin Nabawi yang nyantol ke kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam Al-Hasan wal Husain.
Cara untuk mematahkan dan mementahkan kitab Abnaul Imam yang katanya Ibnu Toba-Toba itu gampang. Abnaul Imam fi Misra wa Syam. Mesir dan Syam. Syam itu ya daerah ya sekarang Yordania, Suriah, Palestina, penjajah Israel sana itu. Nggak ada hubungannya dengan Yaman. Nggak ada hubungannya dengan Yaman. Kenapa kok ditambahi dengan adanya Abdullah setelah 3 anaknya Imam Ahmad, yakni Muhammad, Ali, dan Husain, lalu Abdullah? Itu kan kepentingannya Habib Yusuf Jamalul Lail yang meninggal pada 3 atau 2 tahun yang lalu saja. Jadi semua mengandung kepentingan-kepentingan. Sampai sekelas manuskrip saja bisa diinterpolasi. Tetapi kalau manuskrip yang tersimpan di luar negeri Yaman alias di Eropa sana, saya lebih percaya karena tanpa kepentingan. Di sana itu profesional, betul. Nah, ini 2 manuskrip ini. Jadi manuskrip Almania dan manuskrip Berlin. Ya sama sebenarnya Almania. Jerman itu aslinya ya Almania. Orang Arab itu tidak mengenal negara Jerman. Kalau pas panjenengan mendengar atau melihat sepak bola Jerman kan Almania. Sama seperti negara Maroko itu nggak ada. Yang ada itu Maghribi. Jadi yang Syekh Maulana Maghribi yang ada di Nusantara ini berasal dari Maroko sana. Ya, Maroko dulu kan belum pecah. Tunisia, Aljazair, Maroko nggak ada. Pokoknya Afrika Barat itu aja. Afrika bagian barat itu namanya Maghribi, terdiri dari Maroko, Tunisia, Aljazair, dan bahkan Libya selain Mesir. Orang Arab nggak mengenal yang namanya Maroko, negara Maroko, Maghribi. Nah itu. Jadi intinya perbedaan saya dengan Ki Haji Madudin Usman itu adalah rahmatan. Tidak nikmatan, tapi ni'matan. Bukan nik, tapi nik. Perbedaannya tidak terlalu signifikan. Ya, karena hanya panjang tahunnya saja, selang 100 tahun atau 1 abad. Beliau tidak salah, Rama Kiai Madudin tidak salah. Cuma beliau kan berdasarkan kitab internal Ba'alawi. Dan bukan kitab nasab. Bukan ahli nasab, Habib Ali itu. Tapi ahli tasawuf. Al-Burqah Al-Musiqah fil Basil Khirqah Al-Aniqah itu adalah kitab tasawuf. Ya. Sudah 40 menit sekarang. Waduh ya ini. Ya ini sesuai dengan janji kita akan berkomunikasi bersama. Saya akan berinteraksi dengan panjenengan semua. Nanti tetap kita sambung lagi. Nanti cerita-cerita yang kami sampaikan ini, jangan khawatir. Kepo, banyak muhibin yang melihat saya. Dikira saya ini cerah, agawai bubrah, berpisah dengan Kiai Haji Madudin Usman. Tidak. Banyak yang kedir-kedir. Ya kok begitu, ya kok begitu. Enggak. Cuma saya nambahi saja 650 tahun. Sunni senyap enggak ada sejarahnya. Ini yang melihat saya itu dari kalangan MUI itu banyak. Dari kiai-kiai sepuh, pondok-pondok pesantren banyak. Lebih lama lagi. Bahkan 700 tahun. 700 tahun. Kenapa kok 700 tahun? Ya, karena taklid ya yang dicantumkan, dicatat oleh Sayyid Muhammad As-Samarqandi ini berdasarkan Ibnu Samurah. Oh, Ibnu Samurah enggak mencatat kok. Berdasarkan Al-Janati, Talkhis Al-Iwaji, kitabnya mafqud atau hilang, musnah, tidak ditemukan, berdasarkan Tufatuz Zaman, yang enggak mencatatnya secara lugas, jelas Abdullah memiliki anak Alwi, enggak ada. Bani Abi Alawi itu anaknya Jadid. Sama seperti yang kami bahas kemarin tentang Ali bin Ba'alawi. Bukan Ali Kholik Kisam. Al-Qolai, penguasa Mirbat Muhammad bin Ali Al-Qolai, itu ulama asli Mirbat yang asli. Ya. Tetapi penguasa Mirbat itu Muhammad bin Ahmad Al-Akhal Al-Manjawi. Lalu sama-sama Ali memiliki anak yang bernama Muhammad. Akhirnya Muhammadnya dicantolkan ke Sohib Dofar. Lama akhirnya menjadi Sohib Mirbat. Nah, inilah yang namanya klaim-klaim sepihak, silsilah nasab yang tidak bisa dipercaya lah, tidak dipercaya. Sama seperti ketika nanti suatu saat kami akan mengupas tuntas nasabnya Kang Mas Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan.
Mohon maaf, mohon maaf. Kemarin kan Habib Rizik ya. Nanti pentolan-pentolannya kita kupas bersama. Silsilahnya nyambung kemana gitu. Wedi kualat gitu. Kalau saya takut kualat nggak jadi nanti. Kan karena doa para pemirsa dan pendengar semua. Kalau kualat itu sudah sejak dulu kualat. Menyampaikan kebenaran kok. Ini kitab, ini ngaji bersama mencerdaskan anak bangsa. Enggak berdasarkan kedustaan, kedengkian, kebencian, tidak. Ya, manuskripnya ada, kitabnya ada. Ayo. Ini yang namanya jalur keilmuan, jangan framingan. Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Sudah pernah saya sampaikan ketika beliau dibebaskan itu ibarat dajjal ucul sungguh bebandan. Sing hati-hati, ngamuk sak nden gon-gon. Nanti misalkan saya dikatakan kualat, meluruskan nih kualat. Ya, nanti ini kemarin tadi itu saya ditelepon sama ketir-ketir dikira saya ini berpisah dengan kelompoknya Kiai Haji Ma'ruf. Saya itu mengikuti Kiai Haji Ma'ruf Utsman itu bukan taklid buta. Kalau Kiai Haji Ma'ruf memang salah, ya saya salahkan. Saya melihat dengan hakul yakin, bukan ilmul yakin, ainul yakin, bukan hakul yakin. Sampai seperti ini kan juga saya meluruskan beliau, ada perbedaan, nggak apa-apa. Ya, tapi ternyata ya 90% sama. Beliau ternyata yang mengakui, ya memang benar ya, kalau dari eksternal Ba'alawi, pakar nasab asli, Alwi itu disebutkan sejak 650 tahun meninggalnya Imam Ahmad Al-Abdah. Resmi gitu. Dari naskah Ambariyah tidak. Ya. Jadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Jai, mohon diluruskan Ali Jum'ah Pak Yai. Kemarin sudah Pak Jai. Pak Jai kemarin pernah bertanya tentang Habib Zainal Abidin. Zainal Abidin itu ada dua. Yang Robito Alawiyah, Maktab Adaimi itu Ali Din. Ali Zainal Abidin sudah almarhum, tapi yang Habib sama-sama Asegaf. Dari Zainal Abidin itu dari Nakobatul Ashraf Kubro. Itu masih hidup katanya. Kemarin saya sampaikan itu Pak Jai. Saya akan meluruskan Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah itu pokoknya begini loh Pak Jai. Setiap ulama yang didekati oleh Habaib Ba'alawi itu akan terkena hipnoterapi. Mohon maaf. Sama seperti yang tidak kena hipnoterapinya Ba'alawi adalah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kan jenengan melihat ya, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Habib gitu. Melihat tingkah laku Habib Ba'alawi itu waspada beliau. Kok begitu ya tingkahnya ya? Waspada. Nah ini Syekh Ali Jum'ah ini sangat dekat dengan Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid sangat dekat dengan Habib Ali Al-Jufri. Kedua orang Habib ini, yang Habib Ali Al-Jufri tidak bertempat tinggal di Yaman, tapi terusir dari klan leluhurnya, berada di Uni Emirat Arab, karena bapaknya terlibat dengan Partai Komunis Yaman. Selalu menyanjung satu sama lain. Kalau ingin melihat akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lihatlah Habib Umar bin Hafid. Itu menurut perkataan Habib Ali Al-Jufri. Tetapi, nah ini, Sayyid Ali Al-Maliki ini tuh ada poster, bukan Sayyid, Habib. Padahal beliau ini dari Al-Hasani, bukan Al-Husaini. Ini didekati terus. Oh, ini loh. Saya percaya, ini cucu Dzurriyyah Nabi itu saya percaya. Ini didekati terus oleh Habib-Habib itu. Saya percaya. Sama seperti Muhammad Amin yang kemarin ditangkap itu, yang ngobrol janji wajah suci cucu Nabi di Malaysia itu. Ya. Palsu-palsu itu. Ya. Jadi Syekh Ali Jum'ah ini kurang waspada. Kalau misalkan Syekh Ali Jum'ah ini mengandalkan ijma' ulama. Ijma' itu dalam hal fikih. Fikih itu tidak statis, tapi dinamis. Ketika ditemukan dalil yang lebih kuat, data yang lebih akurat, maka ijma' itu akan gugur dengan sendirinya.
Begitu juga saya pernah menemukan buku karya Syekh Ali Jum'ah yang ditarik kembali. Tak jadi diedarkan karena kesalahan. Nanti tak buka, kapan-kapan kita buka. Nah, sama seperti yang terjadi, kemarin ada edaran dari MWC Kecamatan Lawang, Malang, yang mengedarkan ada 4 poin, di poin yang kedua atau 3 itu, yang mengatakan bahwa nasab Alawi itu sahih kan itu, tertanggal 1 hari setelahnya dibatalkan edaran itu. Saya punya datanya. Ya ini tetap netral gitu. Nah, ini apakah ada intervensi dari Sohib Malang atau sana, ya saya kurang paham. Begitu Pak Jaya. Jadi Syekh Ali Jum'ah itu harus diluruskan. Bantahan dari Kiai Haji Maduddin Utsman sudah tepat, singkat, padat, dan tepat. Tantangan ya. Nanti kalau Syekh Ali Jum'ah ke Indonesia ngajak diskusi, nomor 1 Kiai Haji Maduddin Utsman saja. Kalau dengan saya nanti dengan bahasa Jawa. Jadi nggak paham nggih. Ingkang kawula mulyakaken panjenenganipun Syekh Ali Jum'ah, panjenengan sampun sepuh. Monggo ngatos-atos menawi maringi fatwa dhateng ummah. Jenengan langkung sae fatwa pripun carane muslim wonten ing Gaza punika saged slamet sebab saben dinten dibomi dening tentara Israel, kok jenengan malah ngurusi Indonesia. Habib Umar bin Hafid, Habib Ali Al-Jufri, Syekh Ali Jum'ah ora usah ditekakno wonten ing Indonesia mriki. Indonesia mboten butuh ulama-ulama engkang mboten mangertosi kondisi wonten ing Nuswantara menika. Bisa paham seperti itu? Enggak bisa. Saya bahasa Arab insyaallah. Aqulu qauli hadza. Ya Syekh Ali Jum'ah, anta min akabiril ulama fil Misr, walakin anta la ta'lamu kaifa fi bilad Indonesia. Al-Indonesia hiya biladi al-amin, walakin fi hadha zaman takunu ikhtilafan katsiran baini wa baina Ba'alawi. Lianna Ba'alawi siratuhu wa siratuhum al-kadzdzab kama qala fi kitabillahil aziz, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yub'atha dajjalun kadzdzabun qaribun min thalathin huma al-awwal min al-ayah ar-rahmaniyah was-sani min hadisin nabawi. Undur ilaihima wafham tafsiri hadhil ayah wal ma'na al-muwasa'ah fi hadha al-hadis. La takun kad-dajjal kabnus sayyad fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Arab saya bisa. Bahasa Arab bisa saya. Pak, bukan fusha, tapi bahasa Arab versi kitab salaf, kitab kuning. Bahasa Arab bisa. Kalau saya nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa kitab. Jadi kalau bahasa Jawa menang saya, bahasa Indonesia menang saya, bahasa Arab mungkin ya 50-50 lah. Yang penting kan makna, maksudnya. Di Timur Tengah sana itu banyak teorinya, kita ini banyak prakteknya. Bukan kita mengunggulkan klan kita, bukan. Ya, begitu nggih, Pak Jai. Bagaimana kelanjutan Mufti Yaman Romo Yahya? Saya masih komunikasi masalah Mufti Diyar Al-Yamaniyah, karena di sana masih gegeran perang. Hizbullah melalui Hasan Nasrullah. Begitu juga dibantu ya dengan Iran, ya. Yaman siap angkat senjata perang Timur Tengah, ya, karena memang nggak main-main. Di sini kita masih senyum-senyum, di sana nggak karu-karuan. Setiap detik, setiap menit, setiap jam nyawa melayang. Oke.
masih belum stabil ya keamanan di sana Pak C. Pak Bu Zenzeta, Assalamualaikum Kiai. Data manuskrip dari manapun tentang nasab dan sejarah Ba'alawi dari abad ke-9 ke bawah, jaminannya zong alias fiktif ibarat silsilah wayang. Mudah-mudahan sehat selalu ajunan bersama keluarga Anggiler dengan Bu Zenzeta. Memang begitu, Bu Zenzeta itu mengikuti terus keingintahuan beliau terhadap silsilah Rasulillah ya, yang asli supaya tidak salah itu loh. Mengikuti terus. Alhamdulillah beliau bisa paham. Kang Berat, terima kasih Bu Zenzeta. Kang Berat, Assalamualaikum ya Nur. Semoga Allah limpahkan selalu kesehatan doa dan batin buat panjenengan Kiai. Amin. Matur suwun Kiai Haji Maduddin Usman dan kawan-kawan. Kenapa Pak Alawi suka dusta kecil-kecil lalu ditutupi kedustaan besar dan seterusnya. Kedustaan yang pertama itu harus ditutup dengan kedustaan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau pertama-tama itu sudah dibangun dengan dasar kedustaan, maka berikutnya pun akan dusta, kecuali bertaubat bersama. Taubat bersama. Saya sarankan muhibinnya juga bertaubat. Bahwa ternyata jangan mengandalkan dawuhnya Buya Yahya. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Ngomong apa? Itu sama dengan omongannya Habib Abdurrahman Az-Zahir yang berkhianat terhadap perjuangan rakyat Aceh. Rakyat Aceh dibuantai, ya. Habib Abdurrahman Az-Zahir Ba'alawi setiap bulan dikirimi 10.000 dolar, 10.000 gulden. Hidup enak-enak di Jeddah sana. Dan menginisiasi menyampaikan kepada koloni Belanda tentang kelemahannya umat Islam Aceh. Umat Islam Aceh itu kan fanatis, ya, fanatik ya, militan dan fanatik. Lalu caranya untuk menundukkan orang-orang Aceh itu bagaimana? Buatlah satu penguasa yang berhaluan Islam bayangan. Akhirnya benar, masuklah Senogogronya itu. Kemarin sudah saya sampaikan. Berikutnya, Banyu Biru. Terus nih, Kang Berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Nur. Ya, menurut saya ilmu itu bisa datang dari mana saja. Leres panjenengan. Asalkan hati kita bersih. Ulama itu harus menyampaikan ilmu berdasarkan Quran, hadis, ijma' qiyas dengan hati yang bersih. Jelas dapat ilmunya pun baik karena tak mungkin iblis berani masuk ke jiwa orang yang bersih. Bersih itu termasuk mukhlas, orang yang dikasih oleh Allah anugerah mukhlis. Inilah yang ditakuti oleh iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin itu. Gitu Pak Banyu Biru. Umarola, kapan sih ini mau diajukan ke MUI? Sudah. Sudah Pak Umarola. Sudah. Kita akan audiensi dengan MUI. Kalau MUI tidak bisa selesaikan masalah, ya bubarkan saja. Untuk apa ada fatwa-fatwa yang proses kalau cuma yang ada duitnya aja? Ini loh masukan dari Pak Umarola untuk MUI, baik MUI pusat ataupun daerah. Ayo, ulama itu pelayan ummah. Jangan dibolak-balik loh ya. Saya kan kenapa kok ngeritik Gus Kausar itu, yang ngeritik saya itu banyak yang nyerang saya gara-gara saya mengkritik Gus Kausar. Ulama sekarang ini beda seperti ulama dulu. Jangan seperti Doro majikan. Kita ini pelayan, melayani ummah dengan ikhlas. Itu zamannya beda, gitu loh, beda. APB, Assalamualaikum Kiai. Karangkates Malang ikut nyimak. Daerah saya sudah banyak paham bahwa Habib bukanlah keturunan Rasulullah. Alhamdulillah APB. Waalaikumsalam dari Karangkates, Bendungan Karangkates itu dekat perbatasan dengan Blitar. Matur suwun, terima kasih. Allah yang memberikan hidayah. Bukan saya, bukan Kiai Majuddin Uman dan kawan-kawan, bukan, tapi Allah. Kita hanya sebagai perantara saja. Harus disampaikan. Harus saya dipesan oleh beliau, Romo Yai saya dari Tangerang itu begitu terus. Sampaikan istiqomah. Awan Yuri, MUI levelnya ngurusin Mama Gufron. Mama Gufron itu ya sebenarnya ya sohih di levelnya. Dalam arti level beliau kan masalah ihsan, masalah ihsan, torikoh, masalah tasawuf. Jadi MUI nggak usah ngurusi tasawuf, yang ngurusi yang syar'i saja. Mas Anom, Kiai, dengar-dengar pengacara dari Ba'alawi akan melaporkan Kiai Imad ke polisi
karena tesis Kiai Imad sudah mengandung delik aduan karena mengandung ujaran kebencian dan sara. Mohon tanggapannya, terima kasih. Matur suwun. Terima kasih, kalau dilaporkan siap, nanti akan didatangkan ahli. Saya akan menjadi saksi ahli. Saksi ahli. Prof. Menahim Ali, Dr. Sugeng Sugiarto, Gus Aziz Jazuli, Gus Abbas Buntet, Gus Abdul Rozak, Kiai Tarif Rahmat, dan lain-lain akan datang. Saya siap. Saya siap. Siap, ini yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu. Mau cepat rungkat ataupun nunggu kita islah, maslahat atau bagaimana, kan gitu aja. Saya sudah memiliki data, siap untuk adu bersama. Siap Mas Anam, dengar-dengar, siap, kita sudah menunggu Pak itu. Menunggu itu, mau menggali lubangnya sendiri atau gimana. Pak Profesor mana? Apakah Pak Kiai akan safari ke MUI pusat juga? Kalau ke MUI mampir ke studionya Ustadz Fahmi Salim. Walaupun beliau Muhammadiyah, pengen belajar tentang masalah nasab ini juga. Insya Allah kalau ada waktu nanti, karena ada cuti atau tidaknya, nanti kan ada berapa bis itu. Nanti dikoordinir oleh beliau itu Bagus Fadil Mugi. Ya, saya mungkin karena dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ya tergantung nanti lah. Tergantung nanti, pokoknya tetap kami merestui bahwa itu langkah pasti yang harus ditempuh bersama. Karena MUI sendiri minim data. Manuskrip kitab-kitab seperti ini tidak ada. Di perpustakaan pun nggak ada. Nggak ada. Cari di internet pun nggak ada. Nggak ada. Jadi dari Muhammadiyah itu masih malu-malu kucing. Tapi sering menyimak kami. Dari Kiai-Kiai Muhammadiyah itu, oh ada ya, antik ya ilmunya itu. Gitu. Saya sering disampaikan seperti itu. Antik ya ilmunya, kepingin menyimak. Nanti kalau ikut campur terlalu dalam, nanti dikira ngomor-ngomori, padahal enggak. Ini bukan konflik antar sesama Nahdien saja, bukan. Tapi ini demi kepentingan bangsa dan negara. Kestabilan umat Islam. Karena apa? Yang dikhawatirkan nanti, jika konflik ini terus berlangsung, akan ada kekuatan dari luar negeri yang masuk, intelijen asing, lalu justru memanfaatkan pertengkaran kita ini itu, dan akhirnya melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Seharusnya penyelenggara negara yang kompeten di bidangnya segera turun tangan. Khilaful ummah itu bisa dihilangkan dengan cara yurfa'u dengan hukumul hakim, dengan kebijakan keputusan hakim yang ditunjuk oleh pemerintah. Sama seperti kasus cerai itu. Mbak Zeda Salim langsung dikatakan cerai, nggak jadi Bu Mbak Zeda. Karena dulu jenengan kan menikah disaksikan oleh Habib Rizik kan, dengan Ali Jindan itu kan, yang jenengan harus minta syarat sahnya cerai itu harus ada saksi dua. Kalau nggak bisa menghadirkan Habib Rizik Sihab, ya hadirkan Habib lainnya yang menjadi saksi pas nikahnya panjenengan itu. Saya nggak mau mengorek informasi dari privasi panjenengan Bu Zeda Salim. Tapi untuk pelajaran agar tidak menimpa yang lain. Begitu Pak Pamungkas Pramana. Berikutnya channel Fahmi Salim. Insya Allah Pak Pamungkas Pramana. Mawahib Abbas, meski beda pendapat tapi masih tetap mencari kebenaran bukan pembenaran. Semoga sehat selalu Kiai. Jadi jangan tuduh saya itu taklid buta dengan Kiai Haji Madudin Usman, tidak. Tapi apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman itu 99% benar. Tidak meragukan, sesuai dengan kitabnya, sesuai dengan datanya, sesuai dengan manuskrip dan cetakannya, kitab-kitab nasab dan sejarah, tobakot-tobakotnya itu. Gitu. Mawahib Abbas, terima kasih atas doa panjenengan. Kita akan mencari kebenaran, bukan pembenaran. Kalau mencari pembenaran, oh nanti saya disogok Pajero 1, saya melawan Kiai Haji Madudin Usman. Gak bisa, gak bisa nyogok saya, gak bisa. Karena kita bukan berniat untuk dunia, bukan, tapi untuk ukhra.
kemaslahatan bersama. Nggih. Pak Budi Susilo. Assalamualaikum. Nggih, Pak Budi Susilo Lumajang nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir ya dari Lumajang nggih. Monggo, monggo nggih. Monggo, nggih, monggo waalaikumsalam. Matur suwun Pak Budi Susilo. Bu Heni Bawanti dari Cilacap nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Heni Bawanti. Ini Srikani dari Jawa Tengah ini. Semoga Pak Ino ya beserta beberapa dan kru Karma 212 selalu sehat dan terus menyampaikan kebenaran tanpa lelah. Amin. Matur suwun, hanya doa panjenengan lah yang membuat kami ini bisa istiqomah. Wasilah. Berikutnya Pak Garuda Sakti, gaungkan terus tentang batalnya nasab Habib Alawi sampai pada titik syura wal istifadhah. Jika target ini tercapai, maka Habib Alawi pasti rungkat sak lawas ini. Walaupun rungkat Pak Garuda Sakti, harus tetap kita islah. Islah itu sama-sama membawa masalah. Kalau memang mau ditoto loh ya. Kalau nggak mau ditoto ngajak perang, wae. Ini gitu. Nong Tasik kemarin Kamnas Muhammad Rizik Syihab ya ngono. Kasihan santri-santri kita. Dulu DITI itu kan subur di daerah Tasikmalaya, Ciamis itu nggih. Sekarang itu mantan jamaah Islamiyah yang militan itu sudah banyak yang tobat kok. Abu Bakar Ba'asyir itu loh sebenarnya sudah mengakui Pancasila. Terus kita ini mau apa gitu loh. Gitu loh. Jangan semangat tapi untuk menyerang sesama umat. Sesama masyarakat, sesama rakyat. Itu bagaimana? Inilah penyakit kita bersama. Indonesia harus maju-maju ya kayak gini gitu. Islam itu hanya sekedar teori. Prakteknya minim. Praktek apa? Praktek persatuan dan kesatuan lil maslahah ammah. Masalahnya itu ammah secara umum gitu. Itu darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih itu benar-benar diterapkan. Begitu Pak Garuda Sakti. Pak Harmuhat, salam yai. Tanglet konteks luar ya, ini basa Jawa. Bab sholat berlembar-lembar di fikih, sedangkan bab infak sedekah tidak dibab-babkan. Padahal Al-Quran lebih banyak ayat infak dan sedekah. Apa ahli fikih sengaja atau diancam? Fikih itu kan dinamis, nggak statis, Pak Harmohod. Harusnya ada beradaptasi dengan zaman. Kadang itu saya sangat sesalkan. Masjid dibangun megah, menaranya aja 5 miliar. Tapi masyarakat dan ummah ini tidak disentuh. Harusnya masjid-masjid ini mendirikan bank muamalah khusus masjid, bukan bank muamalah pusat, untuk maslahah ummah dan jamaah. Ada pinjaman tanpa bunga yang dikelola oleh pengurus masjid. Masjid pusat gerakan ekonomi ummah, itu loh. Selain masjid juga didampingi oleh poliklinik, ya. Tidak hanya setiap bulan Dzulhijjah saja bagi daging, bulan Syawal bagi beras zakat fitrah dan enggak itu saja. Dan yang paling penting juga para pemangku amanah, lembaga-lembaga sosial penerima zakat infak dan sedekah itu harus benar-benar amanah. Itu bukan hak kalian. Jangan ditabung masukkan ke bank, jangan. Laksanakan amanah itu, carilah orang-orang miskin yang perlu modal. Setelah corona ini generasi zilenial, milenial kita itu sulit cari kerja. Pemutusan hubungan kerja di mana-mana. Ayo kita tolong. Islam itu inilah harus hadir itu loh. Jangan hanya teori saja. Sama dengan ketika kita membaca Al-Quran. Saya membaca Al-Quran, tapi yang saya amalkan, yang saya pahami berapa gitu loh. Itu. Saya cuma sholat itu bermanfaat untuk saya pribadi. Tapi untuk yang bermanfaat terhadap orang selain saya itu kan ya harus dipikirkan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bukan khairun nas anfa'uhum linafsihi. Enggak. Linnas, lijami'in nas. Lebih banyak, lebih luas. Gitu loh. Termasuk pahala yang paling bermanfaat walaupun nggak ikhlas. Itu adalah sedekah atau sodakoh. Itu. Wahai orang-orang kaya, tolonglah orang-orang miskin. Pakaian itu untuk menutupi aurat. Pakeono wong kang udo, panganono wong kang luwe. Itu bahasanya seperti itu. Nah, apakah saya juga mempraktikkan? Insya Allah. Saya nggak hanya ngomong saja, semampu saya. Kemampuan lingkup jangkauan saya. Saya tetap mengamalkan itu. Didukung oleh beliau, guru-guru saya, termasuk diantaranya Romo Kiai Tuan Guru Joko Syahmat ya dari Tangerang itu, benar-benar menasihati saya. Yang namanya wali itu harus manfaatnya lebih banyak daripada untuk dirinya sendiri.
itu namanya waliullah. Kalau wali untuk bermanfaat terhadap dirinya sendiri, tidak bermanfaat untuk orang lain, bahkan merusak sejarah, itu bukan wali. Wali palsu. Wali palsu itu. Tak berbohong, Bani Ba'alawi didatangkan Belanda abad 19 sampai 20 guna melemahkan perlawanan perjuangan Kiai Pribumi pasca Belanda bangkrut melawan perlawanan Pangeran Diponegoro. Belanda sudah balik kampung, tapi kotoran yang didatangkan dari Yaman malah ditinggalkan. Nah, inilah dari sisi kemanusiaannya, kita ini nggak mentolo nih. Orang Nuswantoro itu nggak mentoloan, ya nggak tegaan nih loh, nggak tegaan. Jadi tetap dirangkul karena istrinya itu berasal dari sini, Cak Purbo. Anak-anaknya yang dikatakan akhwal itu juga berasal dari sini. Tapi ditulung rogo rembelo, dikasih hati minta rembelah. Nah, akhirnya mereka kurang bersyukur. Saya sering ditanya oleh kawan-kawan dari Al-Irsyad, apa agenda Yai kok sampai sebegitunya berjuang melawan Ba'alawi itu? Agenda kami adalah untuk kemaslahatan bersama. Tidak ada yang namanya pengusiran. Kalau terjadi pengusiran, wah lebih bahaya lagi. Banyak sudah yang kepingin gedem-gedem bahasa Jawa, tapi saya larang, haram, nggak boleh sama umat Islam saling bertengkar, itu tidak boleh. Tidak boleh. Halal dan halam. Dalam saat ini langsung kita pastikan haram, ya, haram menumpahkan darah, merampas hartanya, mengumbar keprawiraan atau harga dirinya. Begitu, Dan bejane, ya, Yai tolong dijelaskan nasab Ba'alawi oleh hasil tes DNA edit. Dan kitab-kitab nasab Ba'alawi dibatalkan oleh tesisnya Kiai Imad dan para Habib Gedabrus akan diselesaikan oleh rakyat Indonesia. Tapi jangan dulu, jangan diselesaikan. Maksudnya diselesaikan dengan cara ilmiah, dengan cara yang bijaksana, ben bejane. Tak Purbo, kosong. Maaf sobat, untuk saat sekarang jangan harapkan peran pemerintah atau penguasa dalam menangani masalah nasab Ba'alawi karena ada oknum Ba'alawi di dalam One Team Press. Jadi sedang sibuk ngurusi anaknya yang pada maju pilkada pilgub. Tak Purbo leres panjenengan. Saya pesan kepada kepala pemerintahan Indonesia nanti, tolong Habib-Habib Ba'alawi itu jangan dikasih tempat yang strategis. Di antaranya adalah One Team Press. Bahaya. Semuanya. Nggak peduli satu-satunya. Satu-satu nggak. Oh itu baik, nggak usah. Menteri Agama nggak perlu. Ya. Kalangan dari ulama-ulama kita itu umbruan banyaknya. Jadi ini pesan saya. Kalau ingin Indonesia ini merdeka sepenuhnya. Supaya tidak tertatih-tatih seperti ini. Ya. Begitu juga PBNU, tolong habisi semua, ya, oknum-oknum yang menduduki jabatan struktural yang strategis itu, bukan dihabisi orangnya, jangan diangkat menjadi pengurus struktural, maksudnya seperti itu. Contohlah PCNO, Wonogiri dan Solo Raya, gitu, Joko Nur, Pak Joko Nur. Dari monggo Pak Joko Nur dari Tangerang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, keselamatan Kiai Naurifia, Hati Nugoro dan Kiai Imad bin Usman Al-Bantan bersama keluarga besar. Amin matur suwun Pak Joko Nur. Semoga doa panjenengan kembali ke panjenengan. Al-Kaburi wal Imad. Ini ya jenenge ya. Jenenge ke Al-Kaburi wal Imad, tapi intinya isi tulisannya bagus. Habib Bakar Ultah Mabruk Alfa Mabruk. Kiai Pribumi mabuk. Ini dari Pak Al-Kaburi. Yang Al-Kaburi itu bukan wal Imad. Al-Kaburi wa Syekh Taufiki. Wal Habib Taufiki Al-Qadiri As-Segafi. Gitu loh. Jangan Al-Kaburi wal Imad. Habib Bakar Ultah Mabruk Alfa Mabruk Kiai Pribumi mabuk. Lah ini termasuk dalam ilmu balaghah itu ilmu arud namanya. Sama-sama semua. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Kiai malah ikut-ikutan joget abuk. Saya acungi jempol Gus Bahak dari Rembang. Tidak joget nggak gelem. Saya tidak joget. Bayaran saya 10 juta tidak joget. Nggak akan pernah mau saya. Tapi kalau ada masyarakat awam yang joget ya silahkan. Itu kan bagian daripada fardu kifayah, tidak harus semuanya gitu. Ya, jadi Mak Dudin Usman jangan joget nek gelem.
Nek Kiai Haji Maduddin Usman gelem tidak joget aku ya gelem. Tapi misalkan Gus Walwara joget itu nggak apa-apa, beliau berkecimpung dalam dunia musik dan budaya. Ya kan namanya orang kan jobnya itu beda-beda. Ngantem nih Mbak Alawi, assalamualaikum Royai. Waalaikumsalam. Jangan Romo Yai, sama ini sama-sama. Panggil nama saya saja Kang atau Mas atau Dik atau Le atau Tole atau Cung, nggak apa-apa. Biasa. Waalaikumsalam nggih, pangantemi balik. Pemburu Kasbon, Kuningan Jabar hadir pagi nggih, monggo. Kuningan. Kuningan itu perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nyetrum, bahasanya sama Indramayuan, Indramayu, Cirebonan, Kuningan. Ini leluhurnya termasuk ibundanya, istrinya Kang Mas Novel Baswedan. Bu Afifadillah, assalamualaikum. Bubutan Surabaya derek ngaos lan nyimak robe monggo. Dekat dengan kami, Bubutan Surabaya, tapi tidak saya sebutkan alamat lengkapnya saya di sini. Pokoknya Surabaya, warga Surabaya, harusnya semua warga Surabaya mayoritas mendukung kami. Gitu, okay. Tolong Ibu Afifadillah berjuang bersama untuk menyampaikan kebenaran ini. Ibu Nursia HB, salam Yai. Para khatib sudah terang-terangan bicaranya di panggung, mulutnya selalu mengadu domba antar pribumi, padahal kalau terjadi perang sungguhan, para khatib dijamin sembunyi di dalam rok bininya, leres. Dulu waktu ontran-ontran 10 November, ya, yang dimulai dari beberapa hari sebelumnya, persiapan perang arek-arek Surabaya, hari pahlawan itu, kemana Habibnya? Gak ada. Habib ngampel kemana? Ngumpet. Habib di ngampel kemana? Ngumpet. Yang maju itu santri-santri dari Jombang, Pasuruan, Malang, Gresik, malah dibantu dari Cirebon sana. Tidak hanya itu pendatang-pendatang dari Papua, dari Ternate Tidore, dari Sumatera, dari Kalimantan yang ada di Surabaya. Dibangkitkan oleh Bung Tomo. Wahai area-area Surabaya, yang bangkit semua. Nggak ada Habibnya. Nggak ada Habibnya, sembunyi. Sama seperti yang terjadi Habib Abdurrahman Az-Zahir. Imam Masjid Darussalam Aceh. Ayo, perang apanya? Mufti Aceh. Diangkat oleh Sultan Aceh. Dipercaya. Bahkan perang melawan Belanda itu dikasih 2.000 prajurit. Tapi berkhianat. Enak-enakan. Silakan Madipateni kabeh rakyat Aceh. Dia menikmati hidup di sana bersama dengan pengawalnya. Itu, Bu Nursiah Habib. Mas Samsul Arifin, Magetan pripun Yai? Nggih, monggo Magetan, nggih, monggo. Ikut hadir pripun Magetan, semoga Magetan bangkit, nggih, hati-hati Dajjal masuk ke setiap kota Anda. Nggih. Aris Wins, Bojonegoro derek sinau ya sama-sama kita belajar bersama Pak Aris Wins. Alhamdulillah. Siapakah yang masukkan Wali Songo, Kanigoro, Segoropuro, Semodiningrat, Diponegoro, dan lain-lain menjadi klan Ba'alawi, sebab dicomot oleh klan Ba'alawi, hingga jadikan sebagian keturunannya salah menisbatkan. Leres Pak. Alhamdulillah. Ini bagian daripada untuk merubah sejarah bangsa. Kaburkan, kuburkan, dan kabarkan. Nah, dengan sejarah versi mereka. Jerry Jaya, oke. Assalamualaikum Pak Kulon derek ngos, monggo kita ngaji bersama. Al Channel, maaf nih, Al Channel mana ini? Al Channel. Assalamualaikum Pak Nurhia. Saya orang awam ilmu agama, tak pernah nuntut ilmu. Saya harap ketika adu sudut pandang sesama warga NU sebaiknya ditegur, ditelepon, kalau perlu diundang. Sudah saya lakukan, Pak Al Channel. Ini tadi saya mendapatkan kontaknya Romo Kiai Tohari yang ada di Jember Puger. Yang mengumumkan dirinya sudah tes DNA, hasilnya adalah Nuriyah Al-Husaini. Ya, nanti akan kami komunikasikan dengan beliau. Al-Kaburi paling mana sudah tadi. Aku Husain bro, tolong aku Jatim Batin monggo tolong aku. Semoga Allah menolong panjenengan dengan keagungan banyaknya besarnya pertolongan itu. Pak Mahrusin bro. Robi Sujawa, assalamualaikum hadir nggak monggo. Tilkum Moli, kalau hapul grupnya keluarga Wali Songo, Kanigoro, Segoropuro, Semodiningrat, Diponegoro ternyata tidak sama dengan hapul grupnya klan Ba'alawi, ya sudah pasti mereka bukan satu keluarga dekat. Dilihat dari segi akhlak, toto kromo, unggah-ungguhnya antara kiai dengan Ba'alawi itu beda. Beda. Cara memposisikan orang yang lebih tua
dan orang yang lebih muda darinya itu juga beda. Itu mudah untuk membuktikannya. Itu sebenarnya, sebenarnya kalau kita tahu, kita lebih jeli sedikit itu. Ngerti kok, merah putih Nusantara, alhamdulillah, takut-takut ada Muhyiddin yang kepo, sehat sangat selalu kayak Nusantara. Banyak yang dedekan dikira saya itu berkhianat, dalam hukum perang. Firor minaz zahfi, lari dari barisan perang itu harus dibunuh. Sama dengan orang murtad ini. Dalam kondisi perang loh ya. Lah, kita ini kan ibarat orang perang. Saya sudah kompak, sehidup semati bersama dengan Kiai Haji Madudin Usman, Prof. Hakim Ali, Dr. Sugeng Sugiarto, Dr. Arikin, Gus Fuad, Gus Abbas, Gus Aziz Zazuli, dan lain-lain misalkan. Terus saya khianat, saya bisa dibunuh. Harus tegas seperti Sultan Agung Hanyokrokusumo. Tentara-tentara yang berkhianat langsung dibunuh di tempat. Dan para pengkhianat yang fatal itu langsung dimakamkan di Imogiri itu di tangga, biar diidak-idak sama orang-orang yang berziarah. Sampai sekarang masih ada tersisa. Pengkhianat negara itu namanya. Pengkhianat. Jadi saya insya Allah istiqomat. Bu Siti Khobsah. Seumpama Ba'alawi Soheh sanad nasabnya, gua najis ikut mereka. Ini suatu saat saya akan meluruskan Habibah, termasuk dari kalangan marga Al-Aidrus yang ada di Surabaya. Itu perlu saya luruskan juga. Sebab banyak di antara mau'idhohnya itu mengandung hurufah. Sama seperti Syekhoh Sultanah. Itu yang nanti suatu saat ini kan masih objeknya ke Habib, nanti ke Habibah juga nih. Menasihati bersama watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Berikutnya ulinua yang dipermasalahkan apanya Yai, mohon penjelasannya, semoga tetap sejalan dengan Yai Madudin, jangan khawatir. Yang saya permasalahkan itu masalah tahunnya. Romo Yai Haji Madudin Usman itu 550 tahun, saya 650 tahun sampai 700 tahun. Gara-gara setelah saya teliti manuskripnya Tuhfatut Thalib bi Ma'rifati man yantasibu ila Abdillah wa Abi Thalib itu antara kitab versi cetakannya tidak sama seperti manuskrip teks aslinya. Kalau manuskrip yang tersimpan di Tarim kemungkinan sudah mengalami interpolasi dari kalangan mereka karena kepentingan. Yang ada di Madinah yang dicetak melalui ini juga tidak sesuai dengan kitab-kitab yang ada, termasuk di antara ada manuskrip aslinya yang ada di Almania, Jerman, dan yang khusus di perpustakaan Berlin 2 ini yang saya bawa ini. Begitu, jadi intinya perbedaannya itu rahmah, membawa nikmah, bukan nikmah membawa masalah, bukan. Karena apa? Masalah tahunnya saja. Saya lebih panjang. Sunyi senyap tidak adanya data kitab yang sezaman eksternal Ba'alawi itu 650 tahun sampai 700 tahun dan bahkan bisa lebih. Ya, karena Alwi bin Ubaidillah baru disebut di dalam kitab Tuhfah ini. Itu sudah saya sampaikan. Berikutnya Muhammad Haris Hilmi Jepara. Selamat malam Sugeng Dalu, Sugeng Dalu, Pak Yai KRT Nur Yai Adinegoro. Salam takdim dari Jepara Yai Bade Tangkel Yai. Apakah kejadian nasab ini adalah yang di by design atau apakah memang alami dari Allah Yai? Alami. Saya tidak memiliki degengan pusat atau degengan daerah wilayah, itu enggak ada. Berdasarkan panggilan jiwa. Kalau sudah ada kunnya Allah fayakun, maka sistem itu berjalan. Biirodatillah, bikudratillah. Jadi nanti ada yang bilang, oh saya ini dibayar. Enggak ada. Enggak ada. Karena apa? Saking prihatinnya kawan-kawan, ya, seperjuangan termasuk panjenengan. Kok ada yang tidak pas dalam agama ini ya? Sejarah-sejarah banyak dirubah, akhlak tidak karimah. Wah, bagaimana ini? Harus ada hukum fardu kifayah untuk bermau'idhah hasanah. Dan wajib itu, wajib. Kalau tidak, maka dosa semua ummah Islam yang ada di Indonesia ini. Begitu, Pak Samsul Islam. Assalamualaikum, mugi pinangan keberkahannya waalaikumsalam. Untuk selalu memberi wawasan untuk anak bangsa. Amin, amin. Matur untuk panjenengan. Baratul id kami iqlatafiyah halwa Bani Ba'alawi bin Yahudi. Saya melihat fotonya Kang Mas Hani atau Hansakov Hani bin Yahya Asegaf itu di belakangnya ada ini
ya, simbol Yahudi itu. Entah kebetulan atau tidak itu. Ya memang beliau agen Yahudi. Ayo diingkari kayak apa? Yahudi kalau agamanya itu nggak masalah. Yang tidak Zionis lah ya. Tapi kalau yang Zionis itu bermasalah, ingin menguasai dunia. Kalau berada di satu negara, ingin menguasai negara. Kalau berada di NO, ingin menguasai NO. Kalau berada di Torekoh An-Nahdiyah Al-Mutabaroh, dia akan menguasai Torekoh itu. Kalau di Makbaroh, kuburan-kuburan Aulia Utis'ah itu, Aulia Al-Ashrah itu, ya maka akan merubah sejarahnya. Sejarah bangsa dirubah, sejarah para pendahulunya, pahlawannya juga dirubah. Terus ayo, kayak apa coba kita pikir bersama, ayo kita pikir bersama. Masa kayak gitu itu normal, wajar, kan enggak? Nah, ini berarti agendanya sama seperti agendanya kaum Yahudi Zionis. Nah, ini karena sudah di calling sama, ini banyak Cah Deso, Assalamualaikum, Muhammad Agus, banyak ya, Tangerang, Banten, Pak Wawan DM, Tumaji, Pak Nur Putra, mau nanya Pak Yai, para mukibin kira-kira ulama besar kita, ya. Nani Jamal, Pulau Penang, Malaya hadir, nggih. Pulau Penang dulu, Sri Sultan Hamengkubuwono kedua, waktu geger Spehi itu kan, ditawan dibuang ke Pulau Penang itu, dari Pulau Penang dipindah ke daerah sana, Maluku sana. Nggih, silakan nggih, silakan. Ibu Nani Jamal dari Pulau Penang Malaysia. Mbing Jaya Jawa Dwipa, Tegal Ranyimak ya nggih monggo. Giga, menasihati mukibin itu lebih susah kok sudah daripada menasihati orang kecanduan judi online nggih. Semoga saja tetap nggih bisa menerima nggih. Karena mukibin ya saudara kita. Semoga mereka mau menyadarinya bahwa tuannya, majikannya yang selama ini diagungkan itu ternyata salah mencintai, ya. Kalau menghormati sesama manusia biasa-biasa saja nggak apa-apa. Di Tegal kemarin alhamdulillah banser-banser nggak mengawal Habib lagi, akhirnya ya bubrah kayak gitu ya. Saya dikirimi video sama kawan-kawan yang dari sana itu, ya Allah, ya semoga saja sadar, secara bertahap tetap istiqomah kami menyampaikan. Yang penting pengumuman tidak usah menggunakan simtudur lagi. Kembali ke berjanjinan, dibaan, sorofil anaman, naldoman azaban. Sama seperti peninggalan Wali Songo dulu. Nggak usah simtuduroran, nggak usah pengumuman. Karena apa? Simtudur sudah masuk ke pesantren-pesantren salafiyah. Pesantren Lirboyo, Ploso, pesantren Sidogiri. Tadi saya ada kan simtuduran, mana? Bukan, ini Kila Rotib Al-Haddad lah. Tadi saya ada kak simtuduran itu. Lah ini, jadi nggak usah, nanti semakin tersihir di dalamnya. Karena di cut sama admin untuk closing statement bahwa perbedaan saya dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman itu perbedaan yang membawa rahmah, penuh dengan nikmah, bukan nikmah. Di antaranya adalah perbedaan masalah sepi, tidak ada data referensi selama 550 tahun menurut beliau. Tapi beliau juga mengakui 650 tahun itu mengakui, tapi lebih terkenal 550 tahunnya. Ya, ini yang saya baca di dalam buku karyanya beliau Kiai Haji Imaduddin Utsman itu 550 tahun. Kalau saya lebih memopulerkan 650 tahun berdasarkan kitab Tuhfah yang kita bahas bersama malam hari ini. Ternyata kitab Tuhfah yang versi cetakannya itu juga bermasalah. Nggak ada Muhammad Shokib Mirbat yang versinya teks asli manuskripnya kok ternyata ditulis di situ. Nggak ada yang namanya Muhammad Al-Faqih Muqaddam kok di sini ada di versi cetakannya. Itu bagaimana? Jadi bermasalah, terputus 3 generasi. Al-Abah, Ahmad Al-Abah memiliki anak yang bernama Abdullah. Abdullah memiliki anak yang bernama Alwi. Alwi memiliki anak yang bernama Muhammad Shokib Mirbat. Itu tidak ada dalam sejarah manapun. Nah ini disebutkan di sini, mana yang benar?
Berarti ini namanya riwayah yang muttoribah, cerita atau hadis yang muttorib, bermasalah, berubah-ubah. Tidak boleh dijadikan sebagai pijakan atau pegangan utama. Saya dengan Kiai Haji Muhyiddin Usman tetap solid, insya Allah. Biiznillah berkat pandonga panjenengan semua, hanya masalah perbedaan jangka waktu lamanya 550 tahun dan 650 sampai 700 tahun, 7 abad lamanya. Itu lama sekali. Tiba-tiba ada cerita-cerita baru dari kalangan internal Ba'alawi yang membangun dinastinya di seluruh dunia untuk menguasai negara di mana dia berada. Ini yang harus kita waspadai bersama. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Semoga membawa banyak manfaat. Kita mendapatkan ilmu yang maslahah di dunia khatul akhirah untuk kita amalkan bersama, semakin menambah kualitas wawasan keilmuan kita, khususnya tentang sejarah dan nasab Robitoh Alawiyah beserta anggotanya Ba'alawi di Indonesia dan dunia pada umumnya. Mohon maaf jika tulisan panjenengan belum terbaca semua. Semoga Allah tetap membalas setiap huruf ya tulisan panjenengan dengan 10 kali kebaikan, dan insya Allah akan kami baca setelah selesai live ngaji malam hari ini. Demikian, wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.